Halo adik-adik, kita akan belajar mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Kali ini pada bagian kedua yaitu perkalian dan perpangkatan. Let's check it out. Kalau kita ditanya, X pangkat 4 dikali X pangkat 3 itu berapa? Nah, kita bisa jabarkan ini X pangkat 4 itu adalah X dikali X dikali X dikali X. Sedangkan X pangkat 3 adalah X dikali X dikali X. Sehingga kita bisa uraikan seperti ini. Ini adalah X pangkat 4, ini adalah X pangkat 3 karena berlaku hukum asosiatif, yaitu ini kali, dikali, sama-sama semua perkalian, sehingga terserah kita yang mana dulu operasi perkalian yang akan kita kerjakan dulu, itu sama saja. Nah, akhirnya sama dengan ini. Karena ini semua perkalian X, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka seperti yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya, ini adalah perkalian berulang sebanyak 7 kali, sehingga kita bisa menjawab itu sama dengan X pangkat 7. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita punya C pangkat 2 dikali C pangkat 6, itu berapa? Kita bisa jabarkan seperti ini. Ini C pangkat 2, ini C pangkat 6. Dan sehingga akhirnya ini sama dengan perkalian C sebanyak 8 kali. Sehingga jawabannya adalah C pangkat 8. Nah, kalau kita perhatikan, X pangkat 7 ini adalah X pangkat 4 yang ditambahkan dengan 3. Menjadi X pangkat 7. Pangkat 4 ini ya yang ada di soal ini. Pangkat 3 ya di sini. Kalau kita perhatikan yang C pangkat 8 juga, ini 8 ini adalah 2 ditambah 6. Dari mana 2 tambah 6 ini adalah di soal ini, 2 dan 6. Sehingga kita bahwa jika A dipangkatkan M dikali A pangkat N adalah sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi suku apapun itu berlaku. Jika sukunya sama, sukunya di sini misalkan A, atau seperti tadi X dipangkatkan A dikali X pangkat B itu sama dengan X pangkat A tambah B. Kalau misalkan 11 pangkat 10 kali 11 pangkat 23 itu sama dengan 11 pangkat 10 ditambah 23 sama dengan 11 pangkat 33. Yang penting adalah sukunya ini sama. Sukunya sama, maka berlaku aturan ini. Berlaku misalkan Sinchan pangkat 3 dikali Sinchan pangkat 5. Ini sama dengan Sinchan pangkat 3 ditambah 5. Sama dengan Sinchan pangkat 8. Oke, ini adalah contoh dari operasi perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 3. Jadi berlaku aturan tadi karena ini sukunya sama, 3 dan 3. Jadi ini 3 pangkat 8 ditambah negatif 3. Karena ini tambah, ini negatif, ini sama dengan 3 pangkat 8 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Jadi bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat 5. Kalau kita hitung, berapa sih 3 pangkat 5 itu? Adalah 243. Contoh yang kedua adalah negatif 4 pangkat 3 dikali negatif 4 pangkat 5. Ini negatif 4 dan negatif 4. Ya, hasilnya adalah sama negatif 4 pangkat 3 tambah 5 adalah 8.
Jadi hasilnya kalau kita cari, hitung nilainya yaitu 65.536. Kalau contoh yang ketiga, 0,1 pangkat 4 dikali 0,1. Ini 0,1 ini sebenarnya pangkat 1. Semua bilangan yang di pangkat 1, pangkatnya tidak ditulis. Sehingga kalau kita mengalihkannya, itu adalah ini sukunya sama 0,1, pangkatnya 4 ditambah 1, yaitu 5. Atau dalam bentuk lain, kita bisa tuliskan 0,00001. Selanjutnya, kita punya 1/5 pangkat 2 kali 1/5 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 1/5 tetap, dan pangkatnya adalah 2 ditambah 3, itu 5. Ini sama dengan 1 pangkat 5 per 5 pangkat 5. 1 pangkat 5 itu adalah 1, 5 pangkat 5 adalah 3125. Dan selanjutnya, kita punya negatif 1/10 pangkat 5 dikali negatif 1/10 pangkat 2. Jadi sukunya tetap, jadi perpangkatannya adalah negatif 1/10, pangkatnya 5 ditambah 2, yaitu 7. Atau bentuk lainnya negatif 1/10 juta. Selanjutnya, 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, berbeda dengan yang di atas, ini sukunya sama. Aturan yang berlaku, pangkatnya akan dijumlah jikalau sukunya sama. Nah, ini tidak sama, 3 pangkat 4, sehingga bentuk perpangkatannya tetaplah 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Karena ini tidak sama, sehingga pangkatnya tidak bisa dijumlahkan. Kalau kita hitung, ini 3 pangkat 2 adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, 9 kali 16 adalah 144. Contoh selanjutnya, kita punya T pangkat 2 dikali H pangkat 4, itu sama dengan T pangkat 2 H pangkat 4. Atau bisa juga di dalam bentuk lain, T pangkat 2 titik H pangkat 4 itu sama saja. Oke, selanjutnya kita punya A pangkat 2, B pangkat 4, Q pangkat 5 dikali A pangkat 3, C pangkat 8, X pangkat X saja kali Q. Terlihat lumayan rempong, saudara-saudara. Nah, bagaimana ini? Sebenarnya gampang saja, kita lihat. Kita cari yang sama. Ini kita tuliskan saja dulu. Karena ini semua kali, jadi keluarkan saja tanda kurungnya. Kita cari yang sama. Oh, yang ini A dan ini A. Kita pindahkan ini ke samping sini. Lalu mana lagi yang sama? Ini Q dan Q. Jadi kita bisa tuliskan A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Ini A pangkat 3, B pangkat 4, C pangkat 8, Q pangkat 5 dikali Q kali X. Itu sama dengan ini. Jadi A pangkat 2 tambah 3, 5. Kemudian B pangkat 4, C pangkat 8, Q pangkat 6. Kenapa pangkat 6? Karena ini.
Q ini pangkat 1, jadi Q pangkat 5 tambah 1 pangkat 6. X. Contoh selanjutnya, kita punya 3X pangkat 2Y dikali 5X pangkat 3Y pangkat 6. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Yang angka dan angka 3 dan 5 kita susun saja bersebelahan supaya bisa dikali, karena yang angka itu atau koefisien itu bisa langsung dikalikan saja. 3 kali 5 itu berapa. Kemudian Y dan Y, ini Y pangkat 2, ini Y pangkat 3, dan Y dan Y pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 5, 15. Kemudian X pangkat 2 dikali X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 2 tambah 3 itu 5. Ini 2 tambah 3 itu 5. Y, ini Y pangkat 1 sebenarnya. Y kali Y pangkat 6 itu sama dengan Y pangkat 1 tambah 6, yaitu Y pangkat 7. Sehingga hasilnya adalah 15 X pangkat 5 Y pangkat 7. Nah, soal yang selanjutnya tidak semenyeramkan yang kelihatannya. Oke. Kalau kita punya seperti ini, jadi pertama kita lihat dulu angkanya. Ini 2, ini 8. Jadi langsung saja dikalikan. 2 dikali 8 adalah 16. Nah, kemudian kita lihat. Di sini ada A pangkat 5. Di sini ada enggak? Oh, di sini ada A pangkat 2. Apakah di sini ada? Oh, tidak ada. Oke. Kemudian di sini ada B. Di sini ini B. Apakah di sini ada B? Tidak ada. Tulis B pangkat 4. Ini sudah ditulis. Di yang kanan tidak ada B. Kemudian kita cari, oh ini C. C pangkat 7, kita tulis C pangkat 7. Oh, di yang bagian tengah tidak ada C. Di sini juga tidak ada. Lanjut. Tinggal Y, X, T, X, Z. Oh, kita ambil T pangkat 2. Tulis T pangkat 2. Selanjutnya kita ambil X pangkat 5. Oh, di sini ada X pangkat 6. Jadi X tambah. Oh, tulis saja X pangkat 6. Kemudian ini sudah semua. Di sini tinggal Z. Di sini tinggal Y. Jadi Y pangkat negatif 3 dikali Z terakhir. Oke, semuanya sudah ditulis. Sehingga hasilnya adalah 16. A pangkat 5 tambah 2 adalah 7. B pangkat 4. C pangkat 7. T pangkat 2. X ini 5 tambah 6 adalah 11. Y pangkat negatif 3. Z. Sebenarnya tidak ada yang susah di sini, hanya butuh kesabaran. Kesabaran melihat satu persatu, mengecek apakah ada yang masih tertinggal atau tidak, dan melihat apakah ada suku yang sama, sehingga kita akan mengalihkannya. Kita cek apakah jawaban kita benar. 16, A pangkat 7, B pangkat 4, C pangkat 7, T pangkat 2, X pangkat 11, Y pangkat negatif 3, Z. Ternyata benar. Oke. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan bertanya secara langsung atau secara di komen atau di chat, silahkan. Dan silahkan mengerjakan soal latihan. Akhir kata, jangan bimbang seperti Bambang.